nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama taslima. Amma ba'du, fa ikhwati billah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia ini untuk mendapatkan apa yang terbaik. Jadi apa yang terbaik di dunia ini apa jemaah? Apa Dim? Di dunia ini yang terbaik apa Dim? Yang terbaik di dunia adalah mendapatkan asyiratul mustaqim. Ya kan, mendapatkan jalan yang lurus. Sebab di dunia ini adalah perjalanan. Dunia bukan tempat tinggal, ya kan? Dunia bukan tempat tinggal. Jadi siapa-siapa yang di dunia mencari enak, jangan dikiaskan enaknya orang di rumah. Tapi enaknya orang di dunia dikiaskan dengan orang di jalan. Ya kan? Orang di jalan itu yang paling enak apa? Ya mendapatkan jalan yang lurus, mendapatkan jalan yang benar, walaupun ditutup oleh orang hajatan, nanti bisa ketemu jalan yang gede lagi, bisa bertobat ya, bisa bertobat kembali ke jalan yang besar lagi, yang utama kan gitu. Itu yang paling menyenangkan di situ. Nah gitu sama. Termasuk sekarang kita ini gimana? Termasuk sekarang ini kita di mana? Mendapatkan jalan yang lurus. Apa jalannya? Thalabul ilmi. Ya kan? Kita mendapatkan thalabul ilmi dan melangkah dalam thalabul ilmi. Itu namanya mendapatkan jalan yang lurus dan berjalan di atasnya, ya kan? Di atasnya, tinggal kita hati-hati di sana, tinggal berdoa, yaitu ikhlas dan mutaba'atur rasul, kan gitu, sehingga benar-benar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu jamaah. Jadi kita jangan mengkiaskan di dunia ini yang paling penak, jangan seperti orang di rumah. Jadi yang di dunia ini paling enak ya orang di jalan. Artinya enaknya di jalan itu apa? Ya berjalan, tapi di jalan yang lurus. Itu paling enak kan gitu. Nah, kita sekarang ini pun kita enak. Alhamdulillah ada majelis thalabul ilmi. Berarti mendapatkan jalan. Tinggal kita berjalan, ikut majelis ilmu. Terus dalam berjalan jangan engklek ya toh. Apa engklek itu? Hanya badan, hati ini orang loh. Tapi ya sepasang lah badan dan hati ya kan itu, biar jalannya enak ya kan itu kan, bisa fokus ya kan itu. Jangan engklek. Apa engklek itu? Apa engklek Ron? Apa engklek kok? Satu kaki ya, satu kaki. Padahal cuma satu badan, nggak pakai hati. Jadi gitu, harus serius itu, lahir batin. Thalabul ilmi. Ikhwati fillah yang berbahagia, yang dirahmati olehnya Subhanahu wa ta'ala, kita dalam pembahasan yang penting, pembahasan yang mana jika kita nggak paham bisa membuat seseorang itu sombong.
lebih-lebih ketika kaya. Sebagaimana yang dikisahkan dalam Al-Quran, dalam Al-Kahfi, kisah dua orang yang bersahabat, mukmin dan kafir. Mukmin dan kafir, yang mana si kafir diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala jannataini min a'nab, diberi dua kebun anggur. Wa khafafnahuma binahlin, kedua kebun itu pagarnya tanaman kurma, pohon kurma. Wa ja'alna bainahuma zar'a, di sela-selanya diberi berbagai tanaman-tanaman makanan pokok. Walaupun kebunnya dua, full tumbuhan yang pokok anggur, pagarnya kurma, sela-selanya tanaman makanan pokok, tapi bisa memberikan secara sempurna. Walam tadlim minhu syai'a, tidak sedikit pun berkurang hasilnya, walaupun berbagai tanaman ada padanya. Tapi ternyata dia dengan kemudahan dari Allah diberi juga apa? Pengairan yang mudah, tapi dia berkata apa? Berkata dengan angkuh, berkata dia dengan ujub, apa jemaah? Mengatakan hari kiamat saya kira tidak ada. Gitu. Kalaupun ada, paling aku di sana nanti juga nasibnya akan baik seperti di dunia ini. Saya kaya, paling nanti saya juga kaya, kan gitu. Itu logika dia, tapi nggak tahu logika dasarnya apa itu, kan gitu. Nah, gitu si mukmin gimana si mukmin? Si mukmin tidak takhluk kepada si kaya yang menyimpang akidahnya. Yang menyimpang akidahnya, kan penyimpangannya sangat jauh sekali. Bagaimana orang merasa tidak meyakini tidak ada kiamat, kan gitu. Maka si mukmin menyadarkan kawannya yang kafir yang menyimpang itu dengan perkataan penciptaan diri manusia, ya kan? Penciptaan diri manusia, akafarta billadzi khalaqaka, ya kan gitu. Itu pun itu yang akan memahamkan kedua belah pihak, kan gitu. Itu menurut pentingnya kita bahas seperti kita bahas sekarang. Apa itu? Membahas anallaha khalaqona. Itu penting sekali. Ya. Ini penting kita bahas, kita pahami gitu, dan kita hayati, dan kita pakai untuk dalil, dan kita pakai untuk menyelesaikan masalah, ya kan? Seperti si mukmin memakainya untuk menyelesaikan masalah ketika si kafir mendakwai dia dan memamerkan kekayaannya dan mengatakan tidak akan ada kiamat, walaupun kiamat aku juga akan kaya di sana. Wala in ruditu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba, kan gitu, ya kan? Diterangkan dengan masalah ini, masalah anallaha khalaqana, itu kan, anallaha khalaqana. Agar kita pahami jamaah, kita ini diciptakan oleh Allah. Kita tidak mungkin ada dengan sendirinya, ya kan? Kita nggak mungkin ada dengan sendirinya, ya kan akhi? Pojok belakang, betul kan? Kita nggak mungkin ada dengan sendirinya, ya kan? Betul kan? Nggak mungkin toh? Buktinya apa? Kita nggak mungkin ada dengan sendirinya. Buktinya apa? Kita tidak mungkin ada dengan sendirinya. Apa kelingan? Asal muasalmu. Satu, dua, itu satu masih. Itu masih satu namanya. Dua.
Ya jelas. Itu masih satu, masih belum nambah itu. Masih satu itu, masih satu. Belum dua. Yang kedua, masih satu, masih satu, masih wali annakula hadisin la budallahu min muhdis. Ya kan? Yang kedua belum. Yuk depannya. Yang kedua apa? Bahwa kita itu tidak mungkin ada dengan sendirinya tiba-tiba ada ibumu ora pengin duwe anak kowe ning kowe jusuk ning jero wetenge ibumu. Wah, isi neh ngono. Yo. Yang kedua, terus depannya lagi. Ya, terangkan Pak bahasa Indonesia. Ya. Terangkan Pak bahasa Indonesia. Ini penting sekali kok. Kita memang ini perkara mudah tapi harus kita sampaikan. Ya kan? Kita sampaikan, kita pahami dan kita pakai untuk mendakwai siapapun. Ya. Yo. Siapa yang seperti itu? Kamu. Lah kan soalnya kan kamu, mungkin kamu kan gitu. Soalnya kan kamu, mungkin kamu itu ada dengan sendirinya kan gitu. Kamu seperti itu enggak? Mana buktinya kamu seperti itu? Kamu itu bagus sekali. Kamu adalah alan nidhamil badi. Kamu itu di atas keteraturan yang sangat menakjubkan. Iya kan? Kamu ukur belum? Kamu panjangmu sama lebarmu sama enggak? Hah? Panjang tinggi makanya sama. Kamu sama enggak? Beda enggak? Udah ukur belum? Coba ukur dulu. Sama enggak kamu? Sudah kaca enggak kita? Kapan? Kamu sama loh. Salah ngecek kamu kalau beda itu. Yang betul sama lah, yang sama lebar itu. Oh, sama. Hah? Sama, kanan kirinya sama. Bukan gitu. Kamu itu antara ujung kaki sama ujung kepala itu berapa senti? Terus aja ujung tangan kiri sama kanan berapa senti? Kok coba podo ra hitung. Coba ukur. Udah ukur belum? Belum. Lah itu enggak tahu berarti cek dulu. Kamu itu bagus. Kaki sampai kepala, Pak. Nah, sama ini juga. Itu sama enggak? Sama gitu. Coba cek. Coba cek gitu kamu itu. Terus kamu bentuknya segala sesuatu itu kan semuanya bagus. Bentuknya nidomnya alis, nidomnya bulu mata gitu. Bagus sekali itu kan gitu. Keteraturannya kan bagus sekali keteraturannya itu. Kok bisa teratur kayak gitu? Rambutmu kok nggak acak-acakan itu loh. Rambutmu teratur bagus, ya kan gitu. Jadi kita semua itu di dalam nidom yang sangat bagus sekali. Kemudian kita semua di dalam at-tanasuqi al-muta'alifi. Ya kan? Kita semua di dalam at-tanasuqi al-muta'alifi. Kita itu adalah dalam susunan yang bersahabat gitu. Jadi susunan badan kita itu bersahabat, at-tanasuqi al-muta'alifi. Susunan anggota badan itu bersahabat al-muta'alifi itu.
Ibaratnya orang menulis buah gitu bisa B-U-A-H itu dibaca buah bisa gitu loh. Dan tulisannya itu bagus, itu namanya susunan yang bersahabat, ya kan? Yang bersahabat itu. Enggak kayak rumus yang susah itu. Yang untuk apa itu kalau bikin kode-kode itu kan dibikin belok-belok, miring-miring itu macam bacanya apa kan itu. Susahan itu. Memang dibikin susah kan itu, dibikin susah kali. Sandi. Iya. Coba dibikin apa tuh? Ya, sandi rumput. Itu kan ini macamnya apa susah gitu. Orang tua tuh susah sekali baca itu. Ini apa bacanya gitu. Itu karena tidak atanasuki al-muta'alifi kan gitu. Nah kalau kita ini semua anggota badan kita antar anggota badan itu di dalam atanasuki al-muta'alifi susunannya itu bagus sekali. Ya, susunannya tangan, susunannya kaki, susunannya kepala yang komplit itu bagus sekali susunannya kan begitu. Kemudian seluruhnya di dalam al-irtibatil multahim. Semuanya saling keterikatan, ya kan? Semuanya keterikatan gitu. Semuanya di dalam keterikatan yang sangat menakjubkan. Makanya ada refleksi. Gitu kan? Ada refleksi. Makanya yang makan mulutnya yang tambah gede seluruh anggota badan. Karena al-irtibat al-multahim kan gitu. Kok bisa ini yang makan mulutnya tapi tambah gede semua anggota badan. Nah seperti ini jelas juga ini semuanya adalah dalam kenyataan yang sangat menakjubkan. Apakah seperti ini ada dengan sendirinya? Kan tidak mungkin. Yang demikian keteraturannya kok an-nidhamul badi at-tanasuki al-muta'alifi al-irtibatil multahimi kan begitu. Ini enggak mungkin ada dengan sendirinya kan gitu. Apalagi banyaknya sperma ya kan itu. Setetes lagi cuman kan gitu. Bukan sekilo ya kan. Setetes itu gitu. Jadi semuanya masing-masing di antara kita kan gitu. Ya itu menerangkan kita tidak mungkin ada dengan sendirinya. Terus berarti mungkin nggak kita menciptakan diri kita sendiri? Pojok belakang nih lagi. Mungkin nggak kamu menciptakan dirimu sendiri? Kenapa nggak mungkin? Kenapa kamu nggak mungkin menciptakan dirimu sendiri? Kenapa nggak mungkin? Kamu kan gagah perkasa. Terangkan bahwa kamu tidak mungkin menciptakan dirimu sendiri. Karena diatur. Yo, depannya. Mungkin nggak kau menciptakan dirimu sendiri? Kenapa nggak mungkin? Karena sebelumnya saya tidak ada. Bagaimana mungkin sesuatu yang tidak ada itu ada? Naam, kamu kan sebelum ada apa? Makdum. Kamu sebelum ada makdum. Kamu sebelum ada apa? Bahasa Al-Quran. Kamu sebelum ada apa dalam bahasa Al-Quran? Lam yakun syai'an madhkuro. Hal ata alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkuro. Kamu dulu apa sebelum ada? Lam yakun syai'an madhkuro. Tidak bisa berupa sesuatu yang jenenge apa disebut ora kena. Kowe biyen apa disebut ora kena jenenge? Lam yakun syai'an madhkuro. Kan gitu. Kamu dulu lam yakun syai'an madhkuro. Sekarang rumangsa gembedi apa oleh coba bayangkan. Kowe biyen apa? Kowe disebut ora kena jenengmu biyen kan. Jenengmu apa? Debune ora kena. Cek ndeng debu sih ya. Debu nek ana jenenge Mas Yan. Debu masih ada wujudnya ya kan? Masih ada wujudnya, masih ada namanya. Kalau kamu dulu nggak ada namanya. Namanya apa nggak bisa disebut. Kan gitu. Nah, bagaimana bisa menciptakan? Kamu aja berupa apa tidak bisa disebut kan nggak mungkin bisa menciptakan. Nah gitu.
Nah, ini dalil akal. Mau nggak mau berarti ada yang menciptakan. Itulah makna firman-Nya Allah, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Ya kan? Berarti fata'ayyana ayyakuna Allahu wa khaliquhum. Ya. Ikhwati filang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Ini kita pahami dan kita pahamkan. Kita ini semua ciptaan Allah, tidak mungkin tidak. Itu orang kita ingatkan itu. Jadi orang tidak boleh lupa asal penciptaan mereka. Sehingga supaya enggak angkuh, supaya enggak sombong, supaya tidak ujub. Ya kan? Supaya enggak ujub. Supaya tahu kalau manusia ini sebetulnya di dunia ini hanya ciptaan, maka yang paling bagus yang ikuti tujuan yang menciptakan. Kan gitu, tidak boleh sok pinter gaya tujuan sendiri. Nah, itu salah ya kan. Nggak boleh bikin tujuan sendiri. Tujuan kita harus tujuan diciptakannya kita oleh Sang Pencipta. Dan di dunia adalah untuk menempuh as-siratal mustaqim. Itu yang kita mohon setiap hari, setiap sholat, setiap rakaat, ya kan gitu. Ikhwah berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini anallaha khalaqana, hendaknya jangan aku ngerti. Jadi kok bingung. Harus paham ya kan, bisa memakai. Ini untuk senjata kita yang utama. Sebagian di bawahnya ayatnya yang menerangkan anallaha khalaqana. Ya, sekarang wa razaqana. Yuk. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa razaqana. Adillatu hadhihi al-mas'alati katsiratun min al-kitabi was sunnati wal 'aqli. Amma al-kitabu faqala Allah ta'ala inna Allaha huwa ar-razzaqu dzul quwwatil matin. Surah Az-Zariyat ayat. Qala ta'ala qul man yarzuqukum minas samawati wal ardi qulillah. Surah As-Sabat. Qawluhu qul man yarzuqukum minas samai wal ardi amman yamliku as-sam'a wal absara wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amra fasayaquluna Allah. Surah Yunus. Wal ayatu fi hadza katsiratun. Dalil atas masalah ini sangat banyak dari kitab, dari Al-Quran dan As-Sunnah dan dari akal. Adapun dari kitab Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa sesungguhnya Allah adalah yang memberikan rezeki, yang memiliki kekuatan yang sangat kokoh. Surat Az-Zariyat ayat 58. Dan firman-Nya Allah Ta'ala, katakanlah siapa yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan dari bumi, katakanlah Allah. Surah As-Sabat ayat 24. Dan firman-Nya, katakanlah siapa yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi, dan siapakah yang memiliki langit dan bumi, siapa yang memiliki pendengaran dan penglihatan, dan siapakah yang mengeluarkan orang yang hidup dari orang yang mati, dan siapakah yang mengeluarkan orang yang mati dari yang hidup, dan siapakah yang jangan orang lo ya. Dan siapakah yang mengatur seluruh urusan, maka hendaknya mereka mengatakan Allah. Surah Yunus ayat 31. Dan ayat-ayat ini tentang hal ini sangat banyak. Wa as-sunnatu faminha qawluhu sallallahu alaihi wasallam fil janini yub'atsu ilayhi malakun wa yu'maru bi arba'i kalimatin bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyin aw an sa'idin. Dan adapun dari dalil sunnah, maka diantaranya adalah firman, diantaranya adalah sabda Rasulullah SAW tentang jadi tidak menjadi,
yang diutus padanya seorang malaikat, kemudian diperintahkan untuk menulis 4 perkara, yaitu tentang rezekinya, ajalnya, amalnya, dan takdirnya, apakah dia sedih ataupun dia bahagia. Amat dalil waqtiyu ala anna Allah razaqana wa li annana la na'ishu illa ala ta'amin wa syarabin. Wa ta'am wa syarabu khalaqahu Allahu azza wa jalla kama qala Allah ta'ala afara'aytum ma tahruthun antum tazra'unahu am nahnu az-zari'un law nasha'u laja'alnahu hutaman wa qadaratum tafakkahun inna lamudhamun bal nahnu mahrumun afara'aytum al-ma'a alladhi tashrabun antum anzaltumuhu minal muzni am nahnu munzilun law nasha'u laja'alnahu Law nasha'u laja'alnahu hujajan falawla tashkurun law nasha'u ja'alnahu hujajan falawla tashkurun. Surat Al-Waqiah ayat 63 sampai 60. Fa fi hadhil ayati bayanun in razaqana ta'aman wa syaraban fa fi hadhil ayati fa fi hadhil ayati bayanun in razaqana ta'aman wa syaraban min indillahi azza wa jalla. Ulang lagi, bayanu ya Bayanu in razaqana ta'aman wa syaraban min indillahi azza wa jalla. Itu in apa? In jika in syartiyah. syarat Mana fi'il syaratnya? razaqana. Mana jawabnya? Iya. Pokoknya kamu harus mengatakan di dunia itu enak jika ketemu jodohnya gitu. Nah, jodoh itu enak. Ya Tarif? Hah? Iki ora gur suami istri ya. Mbok iki yo ngono ketemu jodone iku enak. Jawab. Kada khobar itu. Jawab. Nah. Ya kan? Kalau enggak jodone enggak enak. Hafizan. Hah? Fa fi hadhil ayat. Terus Nasad? ayo baca terus. Hafizil ayat. Fa fi hadhil ayati bayanu. Bayanu in razaqana ta'aman wa syaraban min indillahi azza wa jalla. Belum betul. Inna ya. Ayo. Bayanu. Ayo baca yang pas. Sebentar. Pokoknya biar jodoh. Nek jodoh iki Sese. mbok apa irenge ya bahagia. Bayanu. Kita buat Inna razaq. ya kan? Bahagia. Rizquna. Inna rizqana. Fa fi hadhil ayati bayanu inna rizqana ta'aman wa syaraban min indillahi azza wa jalla. Nah, itu baru cocok. Inna isimnya dan isimnya dan khabarnya. mana khabarnya? Min indillah. Min indillah. Ya kan? Nah. Itu kalau udah ketemu itu enak itu. Udah jodoh ya kan. Membentuk mufidah. Ya kan gitu. Nah, itu ayam itu kan itu. Ya. Dan adapun dari dalil akal bahwasanya Allah telah memberikan kita isi, maka oleh karenanya kita hidup kecuali di atas makanan dan minuman. Dan makanan dan minuman Allah telah menciptakannya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Waqiah ayat 63 sampai 70. Apakah kalian telah melihat apa yang kalian tanam? Apakah kalian yang menumbuhkannya ataukah kami yang menumbuhkannya? Jika sekiranya kami telah mendaki, niscaya kami akan menjadikannya hancur, maka kalian akan tercengang.
Maka mereka mengatakan sesungguhnya kami akan menderita, bahkan kami tidak mendapatkan hasil apapun. Apakah kalian melihat langit yang kalian minum? Air yang kalian minum. Apakah kalian yang menurunkannya dari awan ataukah kami yang menurunkannya? Sekiranya kami menghendaki, kami akan menjadikannya asin, maka kami tidak melakukan. Maka kenapa kalian tidak bersyukur? Surat Al-Waqiah ayat 63-70. Maka di dalam ayat-ayat ini adanya penjelasan bahwa sesungguhnya rezeki kita berupa makanan dan minuman dari selain Allah Ta'ala. Di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Ikhwati fillah berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Jadi kita itu harus bisa melihat apa yang sudah terjadi, bahwa semua yang sudah terjadi itu tanda-tanda keagungan Allah. Semuanya tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menunjukkan Dia Ta'ala Maha Esa, Dia Ta'ala Maha Mampu. Mudah bagi Allah menghidupkan manusia setelah meninggal dunia. Itu kita pahami. Gitu, mantap. Kalau nggak dipahami nanti kamu dibawa oleh syubhat, oleh orang kafir. Mana mungkin sudah mati dihidupkan lagi, itu di kuburan tulang belulangnya kan hancur remuk. Dan sampai sekarang masih di kuburan terus, itu masih kelihatan, itu nggak dihidupkan lagi. Nanti gitu, itu kamu akan kalah nanti kalau kamu nggak memperhatikan apa yang terjadi. Ini adalah bukti ya Allah Maha Mampu, bukti Dia Ta'ala Maha Bijaksana, bukti ini semua tanda-tanda yang menunjukkan keesaan Allah. Itu harus cepat kita pahami supaya nanti nggak bingung ketika nggak ikut bingung ketika orang kafir bingung, kan? Tidak ikut bingung seperti bingungnya orang kafir, kan gitu. Itu karena yang pokok-pokok nggak dipahami gitu loh, yang pokok-pokok diingkari gitu soalnya, kan gitu. Amin. Bang pokok anallah khalaqona, anallaha razaqona. Ini perkara pokok-pokok. Jadi apa yang pokok itu harus tempat kembalinya apa yang belum jelas. Jadi makanya ada muhkamat, ada mutasyabihat. Jadi apa yang belum jelas bawa kepada yang sudah jelas. Apa yang jelas? Anallaha khalaqona, anallaha razaqona, itu gamblang dan jelas. Dan harus tahu gamblang dan jelasnya hal itu dari dalil kitab, dari dalil sunnah, dari dalil akal. Itu kita harus paham. Ya gitu. Kalau kita paham dengan baik. Ya, ikhwati fillah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Sekarang memahami apa yang kita harus paham. Apa? Anallaha razaqona. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang telah memberikan rezeki kepada kita. Gitu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang telah memberikan rezekinya kepada kita. Yang pertama dalil dari kitab, beliau mendatangkan tiga tempat dari Al-Quran, ya kan? Yang pertama surat Az-Zariyat, yang kedua surat Saba, yang ketiga surat Yunus. Ya. Pertama surat Az-Zariyat. Firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Innallaha huwar razzaq. Innallaha huwar razzaq. Innallaha huwar razzaq. Ya kan? Di sini inna isimnya dan khobarnya. Terus yang kedua khobarnya pakai alif lam dan ada domirul fasal, menunjukkan ke penghasran, pengkhususan, pembatasan. Kemudian
Ar-Razzaqnya ya udah pakai alif lam, yang kedua masih pakai lagi sighah mubalaghah. Ya kan? Pakai sighah mubalaghah. Ar-Razzaq. Ar-Razzaq, innallaha huwar-Razzaq. Itu ya, kawan. Nah, itu poin-poin dicermati dengan baik, ya kan? Itu poin-poin dengan sesungguhnya innallaha huwar-Razzaq. Sesungguhnya Allah dialah satu-satunya yang Ar-Razzaq, yang maha banyak rezekinya. Apa artinya? Ma makna rezekinya banyak? Artinya zat yang tiada satupun yang melata di bumi, tidak juga di langit, rezekinya ditanggung olehnya subhanahu wa ta'ala. Itu Tuhan Ar-Razzaq, tiada satupun yang melata di bumi, di langit, Dialah Ta'ala yang menanggung rezekinya. Ya. Innallaha huwar-Razzaq, Dialah yang maha pemberi rezeki. Innallaha huwar-Razzaq ini hasr. Jadi pemberi rezeki hanyalah Allah, dan Dia yang banyak rezekinya. Dia menjamin rezekinya siapapun yang di bumi, yang di langit. Innallaha Ar-Razzaq dzul quwwatil matin. Ya, dzul quwwatil matin. Ya. Yang kedua surat As-Saba. Surat Saba. Ya. Di situ firman-Nya Dia Ta'ala, Qul. Apa jemaah? Allah Ta'ala memerintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan satu hujjah, ya kan, satu hujjah yang dengan hujjah ini semestinya manusia tidak lagi mensyarikatkan Allah. Dengan hujjah semestinya manusia tidak mensekutukan Allah, tidak juga mengkufuri Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang itu bila menserikatkan Allah, nanti ujung-ujungnya akan kufur, akan mengkufuri Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Itu pertanyaan yang Allah perintahkan untuk disampaikan kepada mereka untuk iqamatul hujjah dan menasihati mereka. Apa itu? May yarzuqukum. May yarzuqukum minas samawati wal ardh. Qul may yarzuqukum minas samawati wal ardh. Itu man apa? Man istifham. Ya kan? Itu man istifham, pertanyaan. Pertanyaan untuk supaya merasuk ke dalam benak manusia, termasuk benaknya orang yang masih mensekutukan Allah, masih mengkufuri nikmat-nikmat Allah. Itu dengan ditanya, siapa? Man yarzuqukum, gitu. Siapakah yang memberi rezeki kalian dari langit-langit dan bumi? Itu. Kaum muslimin jamaah yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Jadi ketika orang ditanya seperti itu, tidak mungkin tidak beri jawabannya Allah. Ya kan? Orang mesti paham bahwa Dialah Allah Ta'ala yang memberikan rezeki dari langit, dari bumi. Yaitu apa? Dia Ta'ala yang menurunkan hujan, Dia Ta'ala yang menumbuhkan tumbuhan, Dia Ta'ala yang mengalirkan sungai, kan itu. Dia Ta'ala yang menerbitkan matahari, kan itu. Itu semua adalah untuk rezeki dari langit dan bumi. Yang mana rezeki tidak bisa dari itu, tidak bisa tanpa itu, dan itu hanyalah Allah yang berbuat. Ya kan, yang menurunkan hujan, yang menumbuhkan tumbuhan, sebagaimana dirinci
lebih lanjut di surat Yunus 31. Di sana juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya untuk menyampaikannya kepada orang-orang yang masih mensekutukan Allah dengan serikat yang tentu tanpa bukti, supaya ditanyakan ke mereka, bentuk pertanyaan untuk mengetuk hati. May yarzuqukum minas sama'i wal ard. Siapakah yang memberi rezeki kalian dari langit dan bumi dengan menurunkan hujan dari langit, dengan menumbuhkan beragam macam tanam-tanaman dari bumi, dengan memudahkan asbabnya. Kan gitu. May yarzuqukum minas sama'i wal ard. Amay yamliku sam'a wal absar. Siapakah yang memiliki pendengaran dan penglihatan? Apa artinya? Siapakah yang punya? Apa jawabannya? Allah. Kenapa yang punya Allah? Dia yang menciptakan. Ya kan? Dia yang menciptakan. Dia yang menciptakan pendengaran dan penglihatan. Kan gitu. Yang mana manusia ya kelabakan betul jika tanpa pendengaran dan penglihatan, kan gitu. Ini tentunya semuanya, tapi semua organ, tapi di sini diingatkan yang kira-kira manusia sangat merasakan. Iya kan, sangat merasakan, gitu. Sebenarnya semuanya sih saling keterkaitan, kan gitu. Ya manusia gampang diingat dalam pendengaran dan penglihatan. Siapa yang mempunyai pendengaran dan penglihatan? Jawabannya Allah. Kok bisa? Ya dia yang menciptakan. Ya dia Ta'ala yang menciptakan pendengaran. Dia Ta'ala yang menciptakan apa? Penglihatan, kan itu. Dia menciptakannya, maka dia yang mempunyainya. Dia memilikinya, gitu sama. Ya juga semua yang lainnya sebetulnya ya lesan juga sama, juga hidung, kaki, tangan. Tapi sini disebutkan yang apa jamaah yang lebih utama. Itu apa? Pendengaran dan penglihatan. Yang ketiga, may yukhrijul hayya minal mayit. Siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Siapakah yang mengeluarkan tumbuh-tumbuhan dari biji-bijian? Siapakah yang menetaskan ayam dari telur? Gitu. Itu ditanya oleh Dia Ta'ala, siapa itu? May yukhrijul hayya minal mayyit. Gitu. Siapa yang menjadikan tumbuh-tumbuhan itu hidup dari asalnya biji-bijian? Kok biji pepaya jadi pohon pepaya? Kok biji mangga jadi pohon mangga? Biji kurma jadi pohon kurma, ya kan? Kan gitu. Kok biji kelapa jadi pohon kelapa? Dan bijinya. Betul nggak? Dan bijinya. Ya biji kelapa lah. Itu biji itu. Itu biji juga itu. Biji kelapa kayak gitu bentuknya. Ya kan? Itu biji kelapa. Jadi pohon kelapa. Jadi Dia Ta'ala bisa menumbuhkan aneka macam biji-bijian. Termasuk biji kelapa juga bisa, kayak biji pepaya juga bisa, kan itu. Jadi dari tanah itu siapa yang berbuat kan gitu? Nah, gitu. Termasuk bibit-bibit gabah menjadi pinian, kan gitu. Itu siapa yang menumbuhkan kan gitu? Itu artinya apa? May yukhrijul hayya minal mayyit. Itu siapa yang berbuat kan gitu? Itu ditanyakan oleh Dia Ta'ala. Maka ya itu yang kita tanyakan, itu yang kita catat kan gitu.
Itu kita perhatikan, yaitu siapa yang berbuat, yang yukhrijul hayya minal mayyiti, kan itu. Demikian juga wa yukhrijul mayyita minal hayy. Siapa juga yang mengeluarkan yang mati dari asalnya hidup. Kok bisa pohon pepaya berbiji? Ya kan gitu. Kok bisa pohon pepaya berbiji? Kok bisa pohon mangga berbiji? Ya kan? Kok bisa pohon kelapa berbiji? Itu kan? Kan gitu. Kok bisa tanaman padi, tanaman kedelai, kacang hijau, kacang merah semuanya bisa berbiji? Siapa yang mengeluarkannya? Kan gitu. Siapa yang mengeluarkannya? Siapa yang mengeluarkan biji-bijian itu dari asalnya tumbuh-tumbuhan? Ya kan? Biasanya tumbuh-tumbuhan. Termasuk siapa yang mengeluarkan telur dari ayam? Di mana ayammu sekolahnya? Kok dia bisa bertelur itu? Telur sendiri. Kamu sama ayam berarti kalah. Kamu kebidan, ayam enggak suka kebidan. Di kandang. Ayam legon dhewe iso. Itu siapa yang berbuat kan gitu. Itu dia Ta'ala yang menjelaskan begitu. May yukhrijul mayyita minal hayy. Itu harus kita catat kan itu. Itu enggak sekolah tapi dia Ta'ala yang mendidik. Ya kan? Dia yang mendidik, dia Ta'ala yang membimbing. Dia Ta'ala yang memudahkan, kan gitu. Ya, may yukhrijul hayya minal mayyit. Sampai wa may yudabbirul amra. Siapa yang mengatur segala urusan di alam atas, di alam bawah dengan beragam macam aturan. Fasayaquluna Allah. Akan mereka jawab Allah, ya kan? Akan mereka jawab siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dialah dia Ta'ala yang melakukan semua itu. Yang memberi rezeki dari bumi dan langit, yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, yang mati dari yang hidup, hingga yang mengatur segala urusan. Mereka mengakui semua itu hanyalah dia Ta'ala yang berbuat dan tanpa sekutu, tanpa serikat. Tanpa serikat. Dia taat tanpa serikat, tidak butuh bantuan modal. Ya kan? Enggak butuh bantuan tenaga. Ya kan? Tanpa serikat, tanpa serikat nanti dia Ta'ala melakukan semuanya itu tidak butuh bantuan siapapun. Kamu bangun CDE, donasinya pirang-pirang. Atau golek investor barang. Cari investor, cari nanam saham. Pirang-pirang caranya. Itu katanya hebat. Itu katanya hebat. Dia Ta'ala tanpa serikat sama sekali, tanpa bantuan investor dari manapun, tanpa ada bantuan modal dari siapapun, tenaga pun juga tidak. Tanpa dibutuhkan oleh dia Subhanahu wa ta'ala sedikit pun dari mereka itu. Jadi perkara yang pasti itu kita ketahui kebenarannya, kepastiannya untuk tempat rujukan, ya kan? Itu tempat rujukan. Itu tempat rujukan. Ya ikhwati fillah berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Semua rezeki dari dia Subhanahu wa ta'ala. Jadi bagaimana akan tumbuh makan makanan, biji-bijian kalau tanpa langit dan matahari? Ya enggak bisa. Bagaimana akan kawin kepala apa? Kepala putih sama benang sari kalau enggak ada angin. Enggak ada angin. Siapa yang ngirim angin? Ya kan itu kan gitu. Siapa yang ngirim angin? Ya kan gitu. Dia Ta'ala yang mengirim angin. Ya dia Ta'ala yang mempertemukan. Jodoh tak kira.
Kan itu. Ya. Ikhwati fillah berbahagia rahimani wa rahimakumullah ya. Itu dari Al-Qur'an yang menerangkan annallaha razaqana. Wa amma sunnah ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah wa amma sunnah faminha qauluhu sallallahu alaihi wasallam fil janin yub'asu ilaihi atau yub'asu ilaihi malakun dikirim kepada janin seorang malaikat fayu'maru lalu diperintah bi arba'i kalimat dengan 4 kata. Apa itu? Bikat bi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa sakiyun am sa'idun. Itu apa jemaah sahibnya? Bikat bi rizqihi. Semua sudah ditulis rezekinya, gitu kan. Tuh gitu kalau kita ngaji itu enak. Udah enggak gelisah. Kenapa? Rezeki sudah ditulis. Tinggal kita yang bagaimana bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala supaya bisa mendapatkan asyiratul mustaqim dan berjalan di atasnya. Itu kewajiban kita di dunia. Ya. Diberi ajalnya juga ya kan. Kamu di dunia masih berapa tahun lagi, Rip? Hah? Enggak tahu. Kenapa enggak tahu? Ditebak susah, Rip. Kenapa susah? Karena semua bahannya sama dari mani, tapi umurnya beda-beda umurnya gitu. Ditebak angel ya gitu. Bahannya podo umurnya beda-beda jadi piye to? Kan gitu. Semua kan bahannya sama itu. Dari serta sperma semua bahannya itu, tapi bisa beda-beda umur. Dari umur 7 hari sampai 70 tahun lebih. Itu semua dari mani bahannya itu kan itu. Makanya masalah ajal itu apa? Summa qada ajalah. Kan gitu. Tergantung keputusannya Allah berapa ajalnya kan gitu. Bukan terserah bahannya apa. Jangan cek manine piye ora dadi, enggak bisa. Itu enggak masuk. Itu tergantung Dia Ta'ala yang punya apa? Qada, summa qada ajalah wa ajalun musamman indah. Kan gitu. Dia Ta'ala yang menentukan ajalnya, udah. Orang kan sesuai ajalnya itu, kan gitu. Akan berapa ajalnya. Dan memang orang sama-sama dari serta sperma tapi beda-beda umurnya itu untuk menerangkan apa? Menerangkan ada ajalun musamma indah, bahwa setelah mati ada usia lagi di sana besok. Gitu biar orang percaya. Jadi kenapa kamu nggak percaya kalau setelah kematian ada ajalun lagi? Wong di dunia ada ajalnya macam-macam, berapa lamanya, padahal bahannya sama loh kan itu. Beda-beda ajal di dunia ini itu. Itu makanya terserah Dia Ta'ala yang memutuskan. Dia memutuskan 70 tahun ya 70 tahun, lebih ya kan lebih. Maka kalau dia memutuskan setelah mati ada ajal lagi, ya akan terjadi, dan itu keputusan Dia Subhanahu wa ta'ala. Summa qada ajalan wa ajalun musamman indahu, ya kan gitu. Ya ikhwan yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah, itu secara sunnah ya. Kemudian secara akal ikhwati fillah yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah, secara akal beliau menukilkan dalil akal dari kaidah yang mengatakan la na'ishu ila ala ta'amin wa syarab. Betul enggak itu? Betul. Kita tidak bisa makan tanpa enggak bisa hidup tanpa makan dan minum. Ya kan? Kita enggak bisa hidup tanpa makan dan minum. Kok bisa enggak hidup tanpa makan? Tanpa minum? Enggak bisa. Tanpa napas? Apalagi. Enggak bisa tambah nafas kamu hidup. Enggak bisa ya. Nah iya. Ini yang gampang sebetulnya gitu.
Ya kalau yang paling gampang ya dia menciptakan kita punya jantung dan paru-paru jelas. Siapa yang membuat kita jantung sama paru-paru? Kalau nggak diberi ya nggak hidup kita. Tapi itu kan kurang nampak. Ya kan kurang nampak kan di dalam organ. Ini yang nampak saja apa makan dan minum kan itu. Sebenarnya ada yang lebih telat lagi jantung dan paru-paru kan gitu. Terus yang buat kan siapa loh kan gitu. Ya, itu dia Ta'ala pasti. Nah, itu secara akal berarti kita rezeki dari Allah lah. Jantung itu dari Allah kan gitu. Tapi itu dan kurang nampak. Yang nampak aja lah makan dan minum. Itu. Makan dan minum. Itu kemudian kita makan dan minum dari mana? Dari Allah. Dari Allah atau amu wasyarabu, makanan minuman yang menciptakan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Pak Tani adalah apa? Apa Pak Tani itu? Pak Tani yahrusun. Pak Tani apa? Yahrusun. Makanya Pak Tani tidak yasraun. Tidak yasraun. Ya kan? Itu Pak Tani itu hanya yahrusun, tidak yasraun. Gitu. Makanya sebetulnya kurang pas kalau may yasra yahsud itu kurang pas berarti. Itu dia Ta'ala itu, ya kan? Itu dia Ta'ala itu. Kita hanya yahrus. Ya, manusia hanya yahrus. Manusia hanya yahrus, hanya menanam. Dan kita ditanya oleh Allah, afa ra'aitum ma tahrusun? Tolong terangkan kepadaku tentang yang kamu tanam. Ya kan? Tentang yang kamu tanam itu. Apa? Antum tasra'unahu? Apa kamu yang menumbuhkannya? Loh gitu kan? Apa yang menumbuhkannya? Am nahnuz zari'un, atau hanya kami? Atau hanya kami? Am nahnuz zari'un. Mubtada khobarnya alif lam. Alif lam, atau hanya kami yang menumbuhkannya, kan gitu, atau hanya kami yang menumbuhkannya, yang itu cuma gitu. Apa jawabannya? Allahu Az-Zari. Allahu Az-Zari. Nahnu nahrus. Nahnu nahrus. Kita hanya bisa menanam. Kita hanya bisa menanam. Ya kan gitu. Makanya dalam hadis nama yang jujur itu apa? Al-Haris. Jujur namanya memang menanam. Jangan Azhari, wah itu kelebihan tuh kalau namanya itu. Kalau namanya Azhari maka itu kelebihan. Itu hoax tuh nanti. Enggak pas itu. Kalau nanam iya, memang itu hanya menanam bisanya kan itu kan. Itu hanya Al-Haris itu, hanya menanam. Itu jujur itu sesuai fakta. Yang penting hanya menanam saja. Enggak bisa menumbuhkan. Kan itu. Yang menumbuhkan dia Ta'ala kan amnahnu azhari'un. Kan itu sampai kan demikian gitu. Nah, ini perkara nyata gini dia harus dipahami dan dipahamkan gitu ya kan itu. Yang kedua apa jemaah? Afara'aitumul ma'al ladzi tasrabun. Coba terangkan kepada aku tentang air yang kamu minum. Ya kan? Orang pun nggak bisa hidup tanpa minum. Ya kan? Orang nggak bisa hidup tanpa minum. Terus sekarang terangkan itu air yang kamu minum. Bagaimana itu air yang kamu minum? A antum anzaltumuhu minal musni am nahnul munzilun. Apakah kamu yang menurunkannya ataukah kami yang menurunkannya? Apa jawabannya? Tentu Allah menurunkan. Terus kalau yang menurunkan berarti gimana? Berarti coba lau nasya'u ja'alnahu ujajan. Kalau kami mau, kamu gak bisa minum. Coba air hujan kami jadikan asin. Kan gitu. Gimana kemakan minum gitu.
Kau jadikan asin itu air hujan. Ya, dan beragam perkara lagi macam-macam kan gitu. Itu belum dari hujannya. Nanti baru hujan disimpankan di dalam sungai, dalam tanah. Gitu kan? Di sungai dalam tanah sehingga tetap bersih, tetap sehat. Nah, kan gitu. Itu semua dia Ta'ala. Lihat itu kamu minum seperti itu kan gitu. Nah, itu menunjukkan kita ini diberi rezeki oleh Allah. Kita ini hidup karena makan dan minum. Makan minum semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan gitu. Falaula turun. Maka mengapakah kalian tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya. Ikhwati fillah berbahagia rahimani wa rahimakumullah, itu anallaha khalaqana wa razaqana, ya, anallaha khalaqana wa razaqana. Ya, terus lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lam yatrukna hamalan bal arsala ilaina rasulan. Dan Dia Ta'ala tidak meninggalkan kami begitu saja, bahkan Dia Ta'ala Jangan kami lah, kita lah. Maka dan Kita. Ya. begitu saja, bahkan Dia Ta'ala mengutus kepada kita seorang Rasul. Ya. Awalan hadza huwal waqi'ul ladzi tadullu 'alaihi al-adillatu as-sam'iyyatu wal 'aqliyatu. Amma as-sam'iyyatu faminha qawluhu ta'ala afahasibatum annama khalaqnakum 'abatha wa annakum ilaina la turja'un fata'ala Allahul malikul haqq la ilaha illahu. Suratul Mu'minin. Wa qawluhu ta'ala ayahsabul insanu an yutraka suda alam yakun nutfatan min maniyyin yumna thumma kana 'alaqatan fa khalaqa fa sawwa faja'ala minhu az-zawjayn adh-dhakara wal untha alaysa dhalika biqadirin 'ala an yuhyiyal mauta. Suratul Qiyamah. Yang pertama, ini adalah kenyataan yang mana dalil-dalil sam'iyah dan aqliyah menunjukkan kepadanya. Adapun secara pendengaran, di antaranya firman Allah Ta'ala, apakah kalian mengira bahwasanya kami menciptakan kalian sia-sia dan bahwasanya kalian tidak dikembalikan kepada kami? Maka Maha Tinggi Allah Al-Malik, Raja yang sebenarnya, tidak ada ilah selain Dia Ta'ala. Surah Al-Mu'minin 115 dan 116. Dan firman-Nya Dia Ta'ala, apakah manusia itu mengira bahwasanya dia akan dibiarkan begitu saja? Bukankah manusia itu hanya setetes mani yang ditumpahkan, kemudian nutfah itu menjadi alaqah, segumpal darah, kemudian Dia Ta'ala menciptakannya dan menyempurnakannya. Maka Dia Ta'ala menjadikan daripadanya sepasang laki-laki dan perempuan. Bukankah yang berkuasa atas hal itu juga berkuasa untuk menghidupkan yang mati? Ya. Akalnya enggak sekalian? Wa amal aqlu fali'anna wujuda hadhil basyariyati la tuhya Litahya thumma tatamatta'u kama Thumma tatamatta'u tatamatta'a. thumma tamutu ila ghairi ba'tsin wala hisabin amrun la yaliqu bi hikmatillahi 'azza wa jalla bal huwa 'abathun mahdud. Wala yumkinu an yakhluqa Allahu hadhihi al-khaliqata wa yursilu ilaiha ar-rusula wa yubihu lana dima'al mu'aridina al-mukhalifina lirrusuli alaihim wassalatu wassalam thumma takunu an-natijatu la syai'un
hadza mustahilun ala hikmatillahi azza wa jalla. Adapun dalil secara akal, maka sesungguhnya wujud adanya makhluk-makhluk ini dihidupkan, kemudian dia bersenang-senang sebagaimana bersenang-senangnya binatang ternak, kemudian dia mati lalu tanpa dibangkitkan dan tidak dihisab. Ini adalah perkara yang tidak layak dengan hikmah Allah azza wa jalla. Bahkan itu adalah kesia-siaan yang murni. Maka tidak mungkin jika Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk-makhluk ini dan mengutus kepadanya rasul-rasul dan membolehkan bagi kita darah-darah orang yang menentang, yang menyelisih Rasul alaihi wassalatu wassalam, kemudian tidak ada pengaruh sesuatu apapun, maka ini adalah mustahil atas hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ikhwati fillah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita dipahamkan annallaha khalaqana wa razaqana, kemudian kita diajak untuk menjadikan hal itu pemahaman yang lebih di atasnya. Apa itu? Walam yatrukna hamalan, walam yatrukna hamalan, dan Dia Ta'ala yang telah menciptakan kita dan memberi rezeki kita tidaklah meninggalkan kita, tidaklah membiarkan kita hamalan, tanpa diperintah, tanpa dilarang, tanpa diatur, hamalan, kan gitu. Beliau jelaskan sama hadza huwal waqi', ini fakta. Faktanya kita ini diciptakan oleh Allah dan diberi rezeki, dan faktanya kita ada tidak dibiarkan tanpa diatur oleh Dia subhanahu wa ta'ala. Gitu, ini fakta. Faktanya begitu, dan kita enggak dibiarkan tanpa diatur oleh Dia subhanahu wa ta'ala, kan gitu. Dia semuanya diatur olehnya subhanahu wa ta'ala. Hal ini ditunjukkan dalam Al-Quran, dalam berbagai surat, dan juga bisa difahamkan dengan dalil akal. Yang pertama dalil Quran dan Sunnah, dalil sam'iyah. Di sana disebutkan, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, apa? Surat Al-Mu'minun ayat 115 116. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, afa hasibtum annama khalaqnakum abatsa wa annakum ilaina la turja'un fata'alallahul malikul haq la ilaha illahu rabbul arsyil karim. Ya. Di sini manusia ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah manusia mengira, apakah para makhluk-makhluk ini mengira bahwa mereka diciptakan oleh Dia Ta'ala abasa? Apa abasa? Tanpa diperintah, tanpa dilarang, tanpa diatur, ya, tanpa diperintah, tanpa dilarang, hanya makan bebas, minum bebas, suruh foya-foya, senang-senang dan kelezatan dunia. Nah gitu. Terus dibiarkan tanpa diperintah, tanpa dilarang. Apakah kalian mengira seperti itu? Ya kan? Tanpa ada perintah, tanpa ada dilarang, tanpa ada pahala, tanpa ada siksa, bahkan juga setelah mati rampung. Wa annakum ilaina la turja'un, kalian enggak terbetik, enggak terpikirkan
bahwasanya setelah mati akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Makanya di Indonesia itu tetap negara berketuhanan yang Maha Esa kan itu. Karena orang jelas inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah gitu. Kita ini diciptakan oleh Allah, milik Allah, dan pasti hanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya kan? Itu begitu. Akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini gamblang, ini jelas diterima mudah, ya kan? Diterima mudah. Melebihi mudahnya dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Artinya dengan kita punya semboyan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat, maka lebih mudah menerima inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita milik Allah, diciptakan oleh Allah, diurusi oleh Allah, rezekinya, makanannya, minumannya, kan gitu. Tentu jelas kita hanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan aturan dari Dia Subhanahu wa ta'ala, perintahnya dan larangannya, kan gitu. Dan Dia ta'ala sudah mengutus rasulnya untuk menjadi suri tauladan, kan gitu. Makanya kalau sampai manusia mengira tidak diperintah, tidak dilarang, dan tidak kembali kepada Allah, ini persangkaan yang keliru, ya kan? Apa kasih betum? Ini aneh kalau kamu mengira seperti itu, ya kan? Aneh sekali kalau manusia mengira tidak akan dikembalikan kepada Allah tanpa diberi pahala dan larangan dalam manusia diatur oleh Dia Subhanahu wa ta'ala. Kan begitu. Ya, ikhwati fillah berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Maka di 116 Allah terangkan fata'alallahul malikul haq. Sungguh ini adalah persangkaan yang salah kalau sampai orang mengira seperti itu. Kenapa? Dia Ta'ala Maha tinggi. Dia Ta'ala Maha tinggi, ya kan? Dia Ta'ala Maha tinggi. Jadi semuanya kembali kepada Dia Subhanahu wa ta'ala. Dialah Al-Malikul Haq. Dia Ta'ala Rabbul Arsyil Karim, la ilaha illahu. Ya. Itu yang kita bahas ini dulu. Demikian subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhir kalami alhamdulillahi rabbil alamin.